Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Anak-anak sekalian, siswa-siswi SD Taqwa 02, apa kabar? Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat untuk terus belajar walaupun dengan online tidak tatap muka. Pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan tentang binatang yang halal untuk dimakan dagingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala menciptakan macam-macam makhluknya. Ada manusia, ada malaikat, ada jin, ada iblis, termasuk ada binatang atau hewan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dalam rangka untuk kemaslahatan dan kemanfaatan manusia. Di antaranya adalah binatang atau hewan Allah ciptakan untuk kemaslahatan, kebaikan, atau untuk dimanfaatkan oleh semua manusia. Untuk dimakan misalnya, kita makan sate, itu dari kambing, dari sapi, dari unta dan seterusnya. Atau untuk membantu pekerjaan manusia, misalnya untuk kendaraan kita naik kuda, ya kan? Untuk membajak sawah, gitu kan? Itu membantu manusia. Intinya semua binatang diciptakan oleh Allah untuk dimanfaatkan oleh manusia. Binatang ada yang hidup di darat, di kampung-kampung, di desa, atau di hutan. Misalnya kayak singa, itu di hutan. Kalau kambing berarti di kampung-kampung atau di desa. Dan ada yang di laut, di air, gitu kan? Baik air laut, misalnya kayak cumi-cumi, ikan tongkol misalnya, ikan teri misalnya, itu di laut. Ada yang di air tawar, lele, gabus, apalagi petik atau petok, dan banyak yang lain. Nah, anak-anak sekalian, binatang-binatang tadi, baik yang hidup di darat, apakah di kampung atau di hutan, atau yang hidup di air, apakah di laut atau di air tawar, itu ada yang halal dimakan dagingnya, dan ada yang haram dimakan dagingnya. Yang halal dimakan dagingnya misalnya kayak yang buat kurban tuh, apa saja? Unta, sapi atau kerbau, terus kambing, boleh juga kuda, itu halal dimakan dagingnya. Tapi harus disembelih dulu dengan menyebut asma Allah dan lain-lain. Ada yang haram dimakan dagingnya walaupun disembelih. Misalnya macan, singa, serigala, kucing, tikus, ini haram dimakan dagingnya. Walaupun disembelih dulu dengan bismillahirrahmanirrahim tetap nggak bisa, karena ini haram. Nah, anak-anak sekalian, binatang yang halal dimakan dagingnya itu ada yang harus disembelih dulu dengan mengucapkan bismillah, seperti contoh sapi, kambing kayak Idul Adha. Apalagi unta, itu halal dimakan dagingnya kalau disembelih dulu. Yang nyembelih orang Islam, baca bismillah, ya kan? Maka dagingnya boleh dimakan. Tapi ada juga binatang yang tidak harus disembelih dahulu, bisa langsung digoreng. Contohnya apa? Misalnya ikan, ya kan? Belalang, cumi-cumi, tongkol, teri, itu nggak harus disembelih, boleh langsung dimakan. Nah, pada kesempatan saat ini Bapak ingin menjelaskan apa saja binatang atau hewan yang halal untuk dimakan dagingnya. Yang pertama adalah binatang yang hidup di darat, apakah di kampung-kampung atau di hutan, gitu kan? Asalkan menurut syariat itu baik, nggak dilarang. Contoh misalnya yang hidup di kampung-kampung, di desa,
kayak kelinci, ayam, bebek, kambing, kerbau, sapi, ini dianggap baik menurut syariat dan halal daging untuk dikonsumsi, tapi dengan syarat tentunya harus disembelih dulu secara syariat. Nah, kalau yang hidup di hutan misalnya seperti rusa, gitu kan, rusa nggak hidup di kampung, nggak hidup di desa, dia hidup di hutan. Itu pun boleh halal dimakan. Jadi yang pertama yang halal dimakan adalah yang hidup di darat, baik di desa, di kampung maupun di hutan, dan dianggap baik menurut syariat. Contohnya tadi rusa yang di hutan, ayam, bebek, kambing itu yang di kampung-kampung atau di desa. Yang kedua, binatang yang dihalalkan untuk dimakan yaitu binatang yang hidup di air. Apakah air laut? Apakah air tawar? Air laut tadi contohnya apa? Cumi-cumi, tongkol, ya, teri, dan banyak yang lain. Air tawar misalnya apa? Lele, gabus, udang, betik, betok. Ini semuanya sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surah Al-Maidah ayat 96 Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum. Uhilla dihalalkan lakum untuk kalian semua. Saydul bahri, buruan laut, hewan yang hidup di laut. Wa ta'amuhu, dan makanan yang berasal dari binatang-binatang laut seperti rumput laut. Mata'an lakum, ini semua adalah demi kebaikan, dimanfaatkan, kesenangan lakum kalian semua. Jadi dalam surah Al-Maidah ayat 96 ini adalah dihalalkan untuk kalian semua buruan laut atau binatang laut dan makanan-makanan yang berasal dari laut. Mata'an lakum, untuk kesenangan kalian semua. Anak-anak sekalian yang Pak Guru cintai, nah, yang ada di laut itu semuanya halal. Semuanya boleh dimakan. Makanya dalam hadis Rasulullah sebutkan huwa at-tahuru ma'uhu. Air laut itu suci, ma'uhu airnya. Al-hillu maitatuhu, bangkainya pun dihukumi halal, boleh dikonsumsi. Jadi kalau kita nemu cumi-cumi jadi bangkai tetap halal dimakan. Kecuali ada dua binatang yang kemudian diharamkan walaupun di laut. Kenapa? Karena hidupnya di dua alam. Satu misalnya katak atau buaya, ya. Buaya kan hidup di, bisa jadi di air tawar atau air laut gitu kan. Nah itu karena hidup di dua alam maka haram. Katak di air bisa hidup, di darat bisa hidup. Karena hidup di dua alam maka haram. Jadi walaupun di air, kecuali yang hidup di dua alam, contohnya adalah buaya dan katak. Anak-anak sekalian, kemudian ada beberapa bangkai, dua bangkai yang halal meskipun tidak disembelih, meskipun sudah jadi bangkai atau mati, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Bagaimana dalam hadis Rasulullah SAW disampaikan bahwa ukhillat lana maitatan. Ukhillas dihalalkan lana untuk kita maitatani, dua bangkai. Al-hutu, satu ikan, wal jarodu, dan belalang. Kesimpulannya adalah bahwa binatang yang Allah ciptakan itu ada yang halal dan ada yang haram dimakan dagingnya. Yang halal itu ada tiga. Nomor satu, seluruh yang hidup di darat
dan dipandang baik oleh syariat. Seperti tadi kambing atau sapi. Yang kedua adalah seluruh binatang yang hidup di air, baik air tawar atau air laut. Air tawar seperti lele, gabus, betok, betik. Air laut seperti tongkol, cumi-cumi, atau yang lainnya. Dan yang ketiga adalah bangkai binatang darat yang dihalalkan, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Demikian pelajaran kita pada saat ini. Mudah-mudahan adik-adik sekalian bisa memahaminya, dan Bapak sertakan nanti ringkasan untuk menambah belajar di rumah, sekaligus Bapak persiapkan nanti soal-soal latihan. Sekian demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.